Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Banyak ya dari tadi itu teman-teman yang menanyakan langsung ke saya, ya, yang mend-DM saya juga tentang kabar dari Elkan Bagot. Sebenarnya Elkan Bagot ini sudah dari kemarin, beberapa hari yang lalu saya sudah dapat kabar dan minta izin untuk mengupload, tetapi Pak Ketua Umum Pak Erik mengatakan ya tunggu dulu, bersabar untuk Elkan Bagot karena ada beritakan yang berseliweran bahwa dia tidak akan bermain ya di sini, sehingga saya perlu bicara ya soal kenapa Elkan Bagot ini tidak akan tersedia atau bisa bermain bersama dengan tim nasional kita di saat kita akan menghadapi 2 laga di bulan Maret. Pertama melawan Australia di Sydney 20 Maret dan kemudian 5 hari kemudian balik bermain di GBK ya di Senayan menghadapi Bahrain itu tanggal 25 tepatnya ya. Ya memang benar ya bahwa Elkan Bagot ini tidak akan bermain buat tim nasional. Jadi sebenarnya pelatih kepala Patrick Kluivert sudah menghubungi. Ya ini kabar yang saya dapatkan dari Pak Erik sudah beberapa waktu yang lalu sudah menghubungi Elkan Bagot. Sekarang kan Elkan Bagot main di Blackpool. Setelah dipinjamkan, ini klub yang diarsiteki oleh mantan pemain legendaris Manchester United yaitu Steve Bruce. Nah, Elkan mendapat tempat ya setelah cedera panjang ya yang dialami ketika di Blackpool. Dia dalam beberapa kesempatan terakhir ya mungkin ada 3-4 pertandingan terakhir selalu menjadi pemain yang diandalkan di jantung pertahanan Blackpool ya. Sehingga ketika ini coba dihubungi oleh Patrick Kluivert untuk menanyakan kabar dari Elkan, ya tentunya Elkan bisa mengatakan saya baik-baik saja, dan Kluivert ingin menanyakan ya bagaimana kebugaran dia, kemudian kesiapan dia, apakah dia bisa untuk memperkuat tim Indonesia kalau dipanggil oleh PSSI nantinya dalam keluar. Tapi Bagot menjawab bahwa untuk sementara dia akan fokus ya teman-teman, akan fokus di klubnya di Blackpool ya. Bukan berarti dia tidak ingin main ya, dia ingin main buat ya Indonesia, tapi dia sementara ini fokus dulu, berkonsentrasi, ingin mendapatkan tentunya jam bermainnya lebih banyak, tampil nanti mungkin di next baru dia bisa ikut bersama dengan timnas. Jadi tidak dipaksakan. Pak Erik juga mengatakan bahwa Patrick Kluivert tidak memaksakan. Toh di belakang juga sudah banyak. Kalaupun Elkan akan datang, ya pasti belum ada jaminan buat dia bahwa Kluivert akan langsung mainkan dia di starting 11 yang menghadapi Australia dan juga menghadapi Bahrain. Untuk itu ketika Elkan bilang bahwa dia masih akan fokus, ya Patrick Kluivert menerima ini dengan baik. Ya tidak masalah. Ya tentunya perlu untuk diklarifikasi soal ini karena memang kalau dia ada akan jauh lebih bagus tentunya. Tapi di belakang itu kan teman-teman pasti tahu ya, dengan masuknya terakhir Dean James juga ya ini bagus bahwa lebih, karena Dean James bermain di kiri. Bisa saja Verdong kalau kesulitan di pemain tengah itu, biasa kan Verdong suka dipakai juga di STY sebelumnya, dia bisa bermain lebih ke dalam untuk bermain dengan 3 back ya, menampingi Jay dan Rido di sana. Dan saya pikir ini bagus, sudah banyak di belakang karena di jantung pertahanan itu selain Jay ada Rido, juga ada Mesilgers, Kevin Dix bahkan bisa bermain sebagai back tengah, Sandy Walsh bisa masuk di kanan, jadi opsi itu banyak, masih ada Jordi. Jadi oke lah, tidak ada masalah sama sekali. Cuma kan akan jauh lebih baik kalau Elkan ini bisa ikut bersama setelah dia tidak terpakai sebelumnya ya. Kita tahu bersama lah bagaimana polemik dia ketika di U23 dia tidak bisa memperkuat tim U23 saat menghadapi Gini untuk perebutan masuk ke Olimpiade, dan kita kalah dari Gini 1-0 saat itu, dan Elkan tidak bisa memperkuat ya. Ini yang membuat dia tidak dipakai terus oleh STY ketika itu ya. Sekarang ketika ada berganti pelatih, tentunya Patrick Kluivert ingin melihat, karena dia kan masih belum bugar 100% ketika sekarang dia sudah oke lah, udah bermain kan sudah, tapi sebelumnya. Makanya Kluivert menanyakan kondisi dia. Tapi ketika mendapat jawaban demikian ya tidak ada masalah. Sekali lagi,
tidak ada masalah dengan apapun yang katakan. Jadi tetap pintu bagi Elkan itu terbuka. Ya teman-teman, dia untuk memperkuat kapan saja dia akan memperkuat, itu akan dibuka oleh Patrick Kluivert. Dan ini sudah dikonfirmasi tentunya. Ya, dan Pak Erik sudah mengatakan juga, dan kita tetap siap. Tidak akan terganggu dengan 1-2 pemain yang tidak ada, tetap kita akan fokus ke depan untuk menghadapi laga krusial Australia dan Bahrain. Karena sekali lagi saya bilang, dan Kluivert juga tahu bahwa di belakang itu sudah cukup banyak. Makanya sekarang lagi digeber juga Joy Pelupessy ya akan bermain sebagai gelandang yang lebih bertahan ya untuk mengisi kekosongan ketika Jairus agak kesulitan dalam administrasi. Tapi sekarang kita sudah Joy Pelupessy itu ya akan ada Emil yang di bawah Mistar ya untuk bisa juga bersaing dengan Martin Pas di sana. Jadi tidak masalah. Untuk pertahanan saya pikir ini oke punya. Jadi semua dalam kondisi bugar. Pasti di belakang itu akan banyak pilihan. Apalagi kan Kluivert bermain dengan flat 4 back kalau dengan 4-3-3-nya. Jadi belakang pasti Jai sudah pasti sebagai kapten ke-11, tinggal memilih Mads Hilgers atau Rido. Walaupun kita masih punya Jordi, ya masih bisa pilih dengan Kevin Dix, masih bisa bermain di sana. Jadi itulah saya bilang, ya agak mewah memang di belakang lainnya. Hal kalau kita kan agak kekurangan di gelandang dan bahkan di depan. Oke, kita sudah punya Ole Romani, tapi memang kita masih butuh pemain depan. Ketika Ragnar tidak boleh bermain melawan Australia, baru bisa bermain melawan Bahrain, kita perlu memang. Karena melawan Australia ini ya salah satu kunci. Ya kalau kita mendapatkan hasil tidak kalah, bagus posisi kita. Peluang kita untuk bersaing menuju ke Piala Dunia Amerika 2026 itu terbuka. Jadi begitu teman-teman ya tentang Elkan Baggett ini. Biarlah Elkan tetap akan fokus dengan Blackpool. Semoga dia bisa mendapatkan tempat terus bermain, oke bugar, dan bisa menghadapi Cina atau menghadapi Jepang pada bulan Juni. Dia akan dipanggil kembali oleh Patrick Kluivert. Oke, sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, untuk berbicara tentang pemain yang satu ini. Yang terakhir akan bermain itu di Piala Asia di Qatar. Dia main melawan Irak. Ya, dan terakhir dia melawan Australia. Kalau nggak salah di 16 besar, ketika itu dia dipakai oleh STY masuk sebagai penyerang depan kan, karena dianggap dia lebih tinggi, jadi dia dimainkan. Nah itu mungkin pertandingan terakhir dia bersama dengan tim nasional kita di level Asia, Piala Asia, di mana kita masuk ke babak 16 besar sebelum kalah dari Australia. Kesininya sudah tidak pernah bermain. Ya, kita berharap di bawah pelatih seperti Patrick Kluivert dia bisa bermain, tapi ketika ditanyakan kemarin dia masih fokus dengan Blackpool dan Kluivert membiarkan itu. Tentunya lebih baik bagi dia memilih demikian, dan tetap dia akan diharapkan tampil untuk di pertandingan berikutnya, yaitu sekali lagi saya bilang tadi di Juni, karena itu terakhir kan kita di GBK melawan Cina dan sebelum kita ke Jepang. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.